Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Anjani Haki, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 8782420078. Sikap pasang terbuka diawali berdiri tegak, langkahkan kaki kanan, serong ke kanan, depan atau belakang. Tekuk kaki belakang sehingga kuda-kuda pada kaki belakang. Sikap kedua tangan dibuka lebar, tidak melindungi tubuh, yang bertujuan untuk bersiap menyerang atau bertahan dengan posisi tubuh bagian atas yang lebih membuka. Sikap pasang kuda-kuda depan sejajar diawali berdiri tegak, langkahkan salah satu kaki ke depan sehingga kuda-kuda depan. Telapak tangan kiri terbuka, sedangkan telapak tangan kanan mengepal, yang bertujuan untuk melatih keseimbangan, memperkuat otot kaki dan menjadi dasar tumpuan serangan langsung atau tangkisan. Sikap pasang kuda-kuda badan memutar diawali sikap berdiri tegak, langkahkan kaki kiri menyilang di belakang kaki kanan tanpa mengubah pandangan. Putar badan ke arah kiri, kedua tangan di depan badan, yang bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan, kekuatan, dan mobilitas saat akan melakukan gerakan serangan atau tangkisan yang melibatkan putaran tubuh. Sikap pasang kuda-kuda serong depan diawali dengan sikap berdiri tegak, geser kaki kiri serong ke kiri depan, kedua telapak tangan di depan dada, tangan kanan mengepal dan tangan kiri terbuka, pandangan ke depan, yang bertujuan untuk menciptakan posisi siap tempur yang dinamis, memudahkan transisi serangan atau tangkisan dari arah depan. Sikap pasang kuda-kuda tengah diawali berdiri tegak, langkahkan kaki kanan ke samping kanan, tekuk kedua lutut bersamaan sehingga dalam posisi kuda-kuda tengah, kedua telapak tangan terbuka dan menyilang di depan dada, yang bertujuan untuk menciptakan posisi siap tempur yang stabil dan seimbang. Sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping diawali berdiri tegak, langkahkan salah satu kaki ke samping sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda, kedua telapak tangan terbuka depan badan, pandangan ke arah lawan, yang bertujuan untuk menciptakan pondasi yang kokoh dan seimbang, optimal untuk melancarkan serangan berputar tangkisan efektif dari samping. Sikap pasang kuda-kuda menyilang diawali berdiri tegak, langkahkan kaki kanan di belakang kaki kiri dengan sedikit menyilang, telapak kaki yang dipindahkan berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Tangan kiri lurus di depan, sedangkan tangan kanan sedikit ditekuk di belakang atas kepala, yang bertujuan untuk menciptakan posisi siap serang tangkis yang dinamis. Sikap pasang salah satu kaki diangkat diawali berdiri tegak, angkat salah satu kaki, kedua tangan berada di depan dada dengan posisi salah satu tangan mengepal dan tangan lainnya dibuka, pandangan ke depan, yang bertujuan untuk melatih keseimbangan, kesiapan, dan kelincahan. Teknik tangkisan. Teknik tangkisan, gerak belaan dengan cara menahan serangan lawan menggunakan satu atau dua tangan kemudian membelokkan serangan lawan. Teknik
tangkisan dalam pencaksilat ada 4: tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Tangkisan dalam adalah teknik tangkisan ini dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari depan. Cara melakukan tangkisan dalam: posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Tarik salah satu tangan dari depan luar ke dalam sehingga posisi tangan sejajar dengan bahu, pandangan ke depan. Berikut contoh videonya. Tangkisan luar adalah teknik tangkisan ini dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari sisi kanan atau kiri badan. Cara melakukan tangkisan luar: posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Tarik salah satu tangan dari dalam keluar sehingga posisi tangan sejajar dengan bahu. Pandangan ke depan. Berikut contoh tangkisan luar. Tangkisan atas adalah tangkisan ini dilakukan untuk menangkis serangan lawan yang berasal dari atas dengan menggerakkan lengan dari bawah ke atas. Cara melakukan tangkisan atas: posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Langkahkan salah satu kaki ke belakang. Tarik salah satu tangan dari bawah ke atas sehingga melindungi kepala dari serangan. Tekuk kaki belakang dan badan mendong ke belakang, pandangan ke arah depan atau lawan. Berikut contoh videonya. Tangkisan bawah adalah tangkisan ini digunakan untuk menahan tangkisan dari lawan yang berasal dari samping dan mengarah pada bagian bawah tubuh. Cara melakukan tangkisan bawah: posisi kuda-kuda tengah. Kedua tangan mengepal di pinggang. Pindahkan posisi kaki menjadi kuda-kuda samping. Tarik salah satu tangan ke arah samping di mana serangan akan datang. Pandangan ke arah serangan atau lawan. Berikut contoh videonya. Teknik pukulan adalah teknik serangan dalam pencaksilat menggunakan tangan. Teknik pukulan: 1. Pukul lurus. 2. Pukulan bandul. 3. Pukulan melingkar. 4. Pukulan tegak. 5. Pukulan tebak. 6. Pukulan dorong. Pukulan lurus. Pukulan lurus adalah pukulan yang dilakukan menggunakan salah satu tangan yang mengepal dengan lintasan lurus ke depan. Sasaran pukulan lurus yaitu pada bagian dada lawan. Ikut contoh videonya. Pukulan bandul adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan tangan dari arah bawah ke atas dalam posisi mengepal. Sasaran pukulan bandul adalah bagian ulu hati atau dagu lawan. Berikut contoh videonya. Pukulan melingkar. Pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan posisi mengepal dengan arah melingkar. Sasaran pukulan melingkar yaitu pada bagian pinggang sisi samping kanan atau kiri badan lawan. Berikut contoh videonya. Pukulan tegak adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan perkenaan pada bagian punggung tangan yang mengepal. Sasaran pukulan tegak adalah pada bagian bahu atau sendi bahu lawan. Berikut contoh videonya.
Pukulan tebak adalah pukulan yang dilakukan dengan hentakan salah satu tangan kanan atau tangan kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan tebak yaitu pada dada lawan. Ikut contoh videonya. Pukulan dorong adalah pukulan yang dilakukan dengan mendorong kedua tangan dengan posisi kedua telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan dorong adalah pada bagian dada lawan. Berikut contoh videonya. Teknik berenang gaya bebas dan gaya dada. Manfaat berenang. Teknik berenang gaya bebas. Pengertian renang gaya bebas, suatu bentuk gerakan yang direnangkan oleh perenang dengan gaya apa saja dalam suatu perlombaan kecuali dalam nomor perlombaan gaya ganti perorangan dan gaya ganti estafet. Gaya bebas berarti gaya lain apa aja yang bukan gaya punggung, gaya dada atau gaya kupu-kupu, tetapi kebanyakan perenang mengartikan gaya bebas adalah gaya crawl yang artinya merangkak. Benar, karena membutuhkan energi yang lebih banyak. Gerakan tangan yang benar membentuk sudut 90 derajat dengan tubuh kita dan 45 derajat dari permukaan air. Sehingga daya dorong akan maksimal dan otot-otot akan bekerja dengan efektif. Pengertian gaya dada. Renang gaya dada biasa disebut juga dengan nama renang gaya katak. Disebut demikian karena gaya renang ini mirip sekali dengan cara katak berenang. Gaya dada dilakukan dalam posisi terlungkup di permukaan air dengan awalan posisi badan lurus atau meluncur atau start armline dan posisi tubuh stabil. Gaya dada menggunakan koordinasi yang tepat antara putaran tangan ke dalam air dan tendangan kaki serta pengambilan nafas dengan mengangkat kepala. Itu sangat dibutuhkan saat berenang. Gaya dada adalah gaya yang paling lambat dari semua gaya yang ada. Untuk melakukan gaya katak, pertama, kita bisa lakukan gerakan meluncur dengan tolakan kaki ke dinding kolam. Gaya dada termasuk gaya renang yang populer dan tidak terlalu mengeluarkan banyak energi. Agar efektif, melakukan gerakan tangan ke samping untuk memberikan dorongan yang maksimal. Pastikan tubuh dalam posisi streamline atau sejajar dengan permukaan air. Gerakan kaki seperti menendang untuk memberikan dorongan lebih besar, layaknya kaki katak yang sedang berenang.